Shalom kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, senang sekali kita kembali mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini yang saya sampaikan dari Lembanapu, Poso, Sulawesi Tengah. Firman Tuhan hari ini saya ambil dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yesus Kristus, ayat ini diambil sebagai tema nasional Natal tahun ini oleh PGI dan juga KWI, yaitu temanya adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Selain Yusuf dan Maria yang mendengar pesan dari malaikat Tuhan tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan menyelamatkan dunia, ada dua kelompok yang juga menerima pesan dari malaikat Tuhan tentang kelahiran seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dua kelompok tersebut adalah yang pertama gembala-gembala di padang, dan yang kedua adalah orang-orang Majus dari timur atau dari Mesopotamia. Kedua kelompok ini setelah menerima pesan dari malaikat Tuhan, mereka pergi ke Betlehem untuk melihat dan menyembah Yesus yang baru dilahirkan di Betlehem, kota Daud, kota leluhur mereka. Kekasih Kristus, jika kita memperhatikan firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi, maka kita bisa mendapatkan bahwa ada tiga hal yang sangat berkaitan, yaitu yang pertama, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ayat 14 adalah nyanyian para malaikat dan juga bala tentara surga yang memuji dan menyembah Allah. Dan itu disaksikan oleh para gembala di padang. Lirik lagu itu mengandung tiga pengertian. Yang pertama, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Hal pertama yang harus dilakukan manusia adalah memuliakan Tuhan, memberi pengagungan tertinggi kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta dan juga pemilik seisi dunia, termasuk pemilik kehidupan semua manusia di muka bumi ini. Allah jugalah yang merancang lahirnya Yesus Kristus sebagai Sang Putra Natal yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Dan poin yang kedua, damai sejahtera di bumi. Apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera adalah perasaan pribadi seseorang bahwa semuanya lengkap dan semuanya bebas dari kekhawatiran dan merasa tentram. Damai sejahtera juga mengajarkan manusia untuk hidup dalam harmoni, baik dengan Tuhan maupun dengan sesamanya. Orang bisa mengalami damai sejahtera jika dia memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Orang juga mengalami damai sejahtera jika dia selalu dekat dengan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kekasih Tuhan, dunia yang kita tempati ini tidak mampu menjamin kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Dunia seringkali membuat kita panik, membuat kita takut, membuat kita khawatir. Tetapi hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan damai sejahtera yang sejati bagi kita. Poin yang ketiga adalah manusia yang berkenan kepada Tuhan. Datangnya Yesus Kristus ke dalam dunia untuk mendamaikan hubungan manusia dengan Allah yang terputus karena dosa. Dan tidak ada cara lain
untuk membangun kembali hubungan yang rusak itu, selain melalui Yesus Kristus. Karena itu, Allah menghendaki agar manusia hidup berkenan kepadanya, melakukan firman-Nya, dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Orang yang mendambakan damai sejahtera dalam hidupnya harus melakukan dua hal. Yang pertama, memuliakan Allah, dan yang kedua, hidup berkenan kepadanya. Damai sejahtera akan kita rasakan jika kita selalu memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita dan selalu hidup berkenan kepadanya. Jangan mencari damai sejahtera di tempat-tempat yang lain, di tempat hiburan atau dimanapun, dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Karena fakta membuktikan bahwa dunia ini tidak mampu memberikan kita damai sejahtera. Yang mampu memberikan damai sejahtera adalah Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera bagi kita semua. Salam dari Lembah Napu, Poso, Sulawesi Tengah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.